Marcus Rashford. Oh, glorious! That is a special one. Hasil pertandingan Manchester United vs Fulham, skor 1-1. Manchester United ditahan imbang 1-1 oleh Fulham di pekan ke-37 Premier League di Old Trafford, Rabu, tanggal 19 Mei tahun 2021, dini hari. Di pertandingan ini, Manchester United membuat 3 pergantian pemain dari skuad yang terakhir kali bermain melawan Liverpool. Di sisi lain Fulham membuat 4 pergantian dari laga terakhirnya lawan Southampton. Gol Manchester United di pertandingan ini diciptakan oleh Edinson Cavani. Sementara itu gol Fulham dihasilkan oleh Jobrian. Manchester United mendominasi penguasaan bola di menit-menit awal pertandingan. Mereka kemudian secara perlahan bisa menciptakan bahaya di pertahanan Fulham. Pada menit ke-6, MU mendapatkan melalui tandukan Pogba, usai mendapat umpan dari Wan-Bissaka. Namun bola sundulannya masih melambung. Akhirnya, MU bisa mencetak gol pada menit ke-15. Gol ini dicetak Edinson Cavani dengan indah dari jarak jauh. David De Gea awalnya mengirim umpan jauh, yang kemudian diteruskan oleh Bruno Fernandes pada Cavani. Striker gaib ini mengontrol bola dan setelah melihat Areola maju dari gawangnya, ia melepas tendangan lob ciamik. Bola melesat ke gawang tanpa bisa dibendung sang kiper, gol skor menjadi 1-0. Pada menit ke-26, peluang didapat MU lagi, kali ini melalui tembakan Fernandes. Namun bola masih bisa ditepis oleh Areola. Pada menit ke-34, peluang akhirnya didapat oleh Fulham melalui Carvalho, usai lepas dari penjagaan Lindelof. Namun bola masih bisa ditahan oleh De Gea. Pada akhirnya tak ada lagi gol yang tercipta. Manchester United 1 Fulham 0. Fulham berusaha bermain agresif begitu peluit dibunyikan. Namun malah Manchester United yang mendapat peluang lagi. Pada menit ke-55, Fernandes mengirim umpan tendangan bebas ke kotak penalti yang diterima dengan dada oleh Mason Greenwood. Ia bisa melanjutkan dengan menendang bola, namun Areola masih bisa mematahkan peluang tersebut. Pada menit ke-61, ancaman serius dihadirkan Fulham. Lookman mengetes De Gea namun bola masih bisa ditepis dan mengenai tiang. Carvalho menyambar bola rebound namun De Gea kembali masih bisa menggagalkan peluang tersebut. Pada menit ke-74 peluang emas didapat MU setelah Cavani memberikan umpan matang pada Greenwood. Ia bisa berhadapan 1 lawan 1 dengan Areola, tapi ia gagal menaklukkan sang kiper. Usaha Fulham akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-76. Jobrian menanduk bola hasil umpan De Cordova Reid. Sempat ada pengecekan VAR untuk melihat apakah ada pemain yang offside dalam proses terciptanya gol. Namun pada akhirnya gol sang tamu disahkan wasit, skor 1-1. Manchester United berusaha untuk menambah golnya di laga ini. Namun mereka gagal melakukannya sampai waktu tambahan berakhir. Pada akhirnya duel lawan Fulham ini pun berakhir imbang 1-1. Manchester United siap tumbalkan Lord Winardinho untuk Harry Kane. Manchester United nampaknya benar-benar ngebet untuk mendatangkan Harry Kane. Setan Merah dilaporkan siap mengorbankan Jesse Lingard agar bisa mengamankan striker Tottenham tersebut. Sejak beberapa jam yang lalu, Harry Kane tengah menjadi buah bibir. Ia diberitakan meminta dijual Tottenham pada bursa transfer musim panas nanti. Situasi ini kabarnya menarik perhatian sejumlah tim papan atas Eropa. Salah satunya adalah Manchester United yang sudah lama tertarik mendatangkan Kane. Football Insider mengklaim bahwa Manchester United benar-benar serius ingin mendatangkan Kane. Mereka bahkan tengah menyusun rencana untuk mendapatkan jasa sang striker. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah lama kesengsem pada sosok Harry Kane. Striker timnas Inggris itu dinilai sebagai salah satu striker terbaik di Inggris saat ini. Ia sudah terbukti selalu tampil dengan apik di lini serang MU. Itulah mengapa mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk merekrut Kane di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan mengajukan tukar tambah untuk transfer Harry Kane. Mereka tahu sang striker dibanderol sekitar 120 juta pounds di musim panas nanti. Sementara dana transfer mereka tidak cukup untuk menebus mahar itu. Itulah mengapa mereka akan memasukkan Jesse Lingard sebagai bagian dari transfer Kane di musim panas nanti.
Bruno Fernandes raih gelar pemain terbaik Manchester United musim ini. Bruno Fernandes kembali meraih prestasi di Manchester United. Playmaker asal Portugal itu resmi menerima penghargaan Sir Matt Busby Player of the Year. Di setiap tahun, Manchester United menyelenggarakan sejumlah penghargaan internal. Penghargaan ini ditujukan untuk pemain-pemain yang memberikan kontribusi terbaik bagi tim. Salah satu penghargaan yang bergengsi di malam penghargaan MU ini adalah Sir Matt Busby Player of the Year. Di penghargaan ini, fans Manchester United di seluruh dunia memilih siapa pemain terbaik mereka. Untuk edisi 2020-2021 hasilnya sudah keluar. Bruno Fernandes berhasil memenangkan penghargaan bergengsi tersebut. Terpilihnya Fernandes menjadi pemenang Sir Matt Busby Player of the Year sebenarnya sudah diprediksi banyak pihak. Ini dikarenakan sang playmaker menjadi pemain terbaik MU dalam urusan gol dan assist. Ia tercatat mengemas 28 gol dan 17 assist bagi Setan Merah sehingga wajar ia menjadi kandidat kuat untuk memenangkan penghargaan ini. Berdasarkan data yang dirilis Manchester United, Bruno Fernandes menang mutlak dalam penghargaan ini. Ia mengantongi total 63% total suara yang masuk. Unggul 3 kali lipat dari Luke Shaw yang berada di peringkat 2 di mana Shaw mengantongi 21% suara. Sementara di peringkat 3 Edinson Cavani mengantongi total 6% suara yang masuk. Penghargaan tahun ini terasa spesial bagi Bruno Fernandes. Karena ini kali keduanya ia memenangkan penghargaan ini beruntung setelah musim lalu ia memenangkannya. Solskjaer, trofi Liga Eropa bakal ubah nasib Manchester United. Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer menegaskan bahwa timnya akan memberikan segalanya untuk memenangkan trofi Liga Eropa musim ini. Ia menyebut trofi itu akan memberikan dampak yang luar biasa besar bagi perjalanan Manchester United. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United sudah lama tidak memenangkan trofi juara. Terakhir kali, Setan Merah memenangkan trofi juara di tahun 2017 silam. Puasa gelar selama 4 tahun itu berpotensi berakhir di pekan depan. Karena Manchester United akan bermain di final Liga Eropa. Solskjaer menyebut bahwa trofi itu akan memberikan dampak yang besar bagi timnya. Ketika kami memenangkan UCL di tahun 1999, kami menciptakan sejarah pada saat itu, buka Solskjaer kepada MU TV. Solskjaer menyebut bahwa ketika timnya memenangkan UCL di tahun 1999 memberikan dampak besar bagi timnya. Jadi ia percaya efek serupa akan terjadi jika timnya memenangkan Liga Eropa nanti. Ketika kami menang di tahun 1999, itu tidak menjadikan saya pemain yang lebih baik. Trofi itu tidak membuat kami para pemain menjadi pemain yang lebih baik. Namun sebagai sebuah grup, trofi itu membuat kami percaya bahwa kami bisa memenangkan lebih banyak trofi juara. Terbukti beberapa musim berikutnya, kami berhasil memenangkan gelar liga dengan lebih mudah. Solskjaer tidak mau berandai-andai terlalu jauh mengenai dampak yang bisa diberikan trofi Liga Eropa. Ia hanya ingin fokus agar timnya bisa mengangkat trofi itu. Kieran Trippier masih masuk daftar belanja Manchester United. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Kieran Trippier masih belum padam. Bek Atletico Madrid itu dilaporkan bakal masuk daftar belanja Manchester United di musim panas nanti. United belakangan diketahui tengah berburu bek kanan baru. Mereka butuh pemain yang bisa menjadi pesaing bagi Aaron Wan-Bissaka di sisi kanan pertahanan mereka. Di bulan Januari kemarin, nama Kieran Trippier sempat digosipkan jadi target transfer MU. Namun rumor itu mereda setelah sang bek terkena hukuman akibat terlibat dalam perjudian. Dilansir The Athletic, MU masih tertarik untuk mendatangkan Trippier. Sang bek kabarnya akan dibeli MU di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, tim pelatih Manchester United masih tertarik mendatangkan sang bek. Meski ia sempat absen 2 bulan karena hukuman, namun performanya tidak menurun. Trippier tampil apik dalam mengawal sisi kanan pertahanan Los Rojiblancos. Itulah mengapa Trippier dinilai masih bisa berkontribusi besar bagi pertahanan MU di musim depan. Laporan itu juga mengklaim bahwa MU sangat berpeluang untuk mendaratkan Trippier. Sang bek diberitakan sudah ingin pulang ke Inggris. Ia dikabarkan rindu terhadap anak, saudara dan keluarganya di Inggris. Jadi jika Manchester United mengajaknya pulang ke Inggris, ia akan menerima tawaran itu dengan tangan terbuka.